Kalau kamu pikir kerja kantoran dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore itu bikin kamu aman, kamu lagi hidup dalam ilusi. Iya, kamu bangun pagi, mandi buru-buru, ngopi sambil jalan, macet-macetan, dan sampai kantor tepat waktu. Tapi sayangnya, semua itu bukan jaminan hidupmu bakal aman secara finansial. Kita hidup di dunia di mana kerja keras udah nggak cukup buat nyelamatin kamu dari krisis. Kamu pikir gaji tetap itu bikin kamu bisa napas lega? Coba buka rekening kamu sekarang. Sudah kerja 5 tahun, tapi tabungan masih sama seperti waktu kamu baru mulai kerja. Ironis ya? Satu penghasilan sama dengan satu titik kegagalan. Kalau sumber satu-satunya itu hilang, kamu bakal jatuh bebas tanpa parasut. Zaman dulu, kerja kantoran itu dianggap bergengsi. Dulu. Tapi sekarang, itu cuma rutinitas yang bikin kamu terlihat sibuk, tapi diam di tempat. Gaji kamu stagnan. Kenaikan 5% per tahun, padahal inflasi bisa 8%. Artinya apa? Kamu masih miskin, pelan-pelan, dan tanpa sadar. Kamu kerja 40 jam seminggu, tapi masih mikir 2 kali kalau mau traktir orang tua di restoran. Kamu kerja siang malam, tapi ngerasa bersalah kalau beli baju baru. Itu bukan karena kamu boros. Itu karena sistem yang kamu jalani nggak ngasih ruang buat tumbuh. Biaya hidup naik setiap minggu. Mulai dari telur, bensin, sampai biaya parkir. Tapi gaji kamu masih segitu-segitu aja. Kerja dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore hari ini bukan jalan keluar, tapi jalan buntu kalau kamu nggak mulai mikirin income kedua. Di luar sana, ribuan orang kehilangan pekerjaan setiap bulan. Bukan karena mereka malas, tapi karena perusahaannya lagi efisiensi. Nggak peduli kamu udah 10 tahun kerja, atau 3 bulan magang. Begitu namamu masuk daftar PHK, selesai sudah. Kamu orang baik, tapi kita harus memangkas anggaran. Begitu kata manajermu sebelum dia tutup pintu rapat. Sekarang, coba bayangin, kalau kamu di PHK minggu depan, kamu bisa bertahan berapa lama? Sebulan? 2 minggu? Atau bahkan cuma 3 hari? Kebanyakan dari kita hidup dari gaji ke gaji. Dan ironisnya, kita nyaman-nyaman aja. Kita mikir, nanti aja deh cari tambahan, masih aman kok sekarang. Padahal dunia ini gak kasih peringatan. Dan ketika krisis datang, yang paling dulu kena adalah mereka yang cuma punya satu sumber penghasilan. Income kedua itu bukan buat flexing, bukan buat gaya-gayaan beli iPhone terbaru, tapi ini tameng hidupmu. Kayak kamu pakai seatbelt saat naik mobil, bukan karena kamu pengen kecelakaan, tapi karena kamu siap kalau hal buruk terjadi. Income kedua bisa nyelamatin kamu saat income utama tiba-tiba hilang. Dan itu bisa datang dari mana aja. Contohnya, freelance dari skill yang kamu punya. Buka toko kecil online, bikin konten edukatif, join afiliasi, nulis e-book, atau investasi pelan-pelan. Masalahnya, banyak orang merasa belum siap, merasa belum cukup pinter,
Padahal, semua orang yang sukses di luar sana juga mulai dari modal nekat dan sinyal pas-pasan. Yang paling penting adalah mulai. Karena kalau kamu nggak mulai hari ini, 6 bulan lagi, kamu masih di titik yang sama. Cuma lebih capek. Kamu nggak butuh waktu 10 jam sehari buat bikin income kedua. Cukup 2 jam malam, tapi konsisten. Waktu pulang kerja, daripada buka TikTok 3 jam, kenapa nggak 1 jam buat belajar skill baru? Daripada nonton Netflix sampai ngantuk, kenapa nggak bikin satu konten yang bisa dibayar 100.000 minggu depan? Waktu itu demokratis. Semua orang punya 24 jam. Tapi yang bikin beda adalah cara kita gunain jam ke-25. Cara praktis untuk memulai income kedua adalah yang pertama, audit skill kamu. Tanyakan ke diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan yang bisa untuk membantu orang lain? Desain, nulis, ngajar, coding, jualan. Semua bisa jadi peluang. Yang kedua, pilih platform yang sesuai. Mau freelance, coba Fiverr, Upwork. Mau jualan, mulai dari Shopee maupun Tokopedia. Mau bikin konten, coba YouTube maupun TikTok atau Instagram. Yang ketiga, mulai dari kecil. Jangan tunggu sempurna. Bikin aja dulu. Evaluasi belakangan. Kamu akan belajar sambil jalan. Yang keempat, konsisten minimal 3 bulan. Jangan berharap hasil instan. Tapi kalau kamu komit 3 bulan pertama saja, bisa jadi fondasi yang solid. Dan yang terakhir, reinvest dan kembangkan. Dapat income, sisihin buat upgrade alat, belajar, atau promosi. Jangan langsung dihabisin. Kamu kerja keras setiap hari, tapi kerja keras aja udah nggak cukup. Yang kamu butuhkan sekarang adalah strategi, backup plan, perlindungan masa depan. Income kedua itu bukan soal uang semata, tapi soal kendali hidup. Kamu bisa bilang enggak ke bos yang toksik. Kamu bisa ambil cuti tanpa rasa bersalah. Kamu bisa bantu keluarga tanpa takut saldo ludes. Mulai sekarang, mulai dari yang kecil, mulai dari yang kamu bisa. Karena kalau kamu terus menunda, kamu akan kerja seumur hidup. Bukan untuk hidup, tapi untuk bertahan. Tonton juga video selanjutnya. 5 side hustle modal kecil, tapi bisa jadi uang. Follow juga Instagram kita di @jba_finansial buat tips harian income kedua dan manajemen gaji. Jangan lupa subscribe, like kalau kamu ngerasa relate, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan insight finansial berikutnya.